Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, bertemu lagi dengan adik-adik. Lause, apa kabar Lause? Luar biasa Lause. Wah, puji Tuhan. Lause luar biasa, Lause Rudi luar biasa, adik-adik luar biasa. Pastinya. Puji Tuhan. Lause undang adik-adik bangkit berdiri. Ayo. Kita lihat di luar matahari sudah terbit. Semua sudah bersuka cita pagi hari ini. Mungkin ada yang lagi males-males. Makanya Lause undang berdiri. Semangat. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Ayo adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita memuji Tuhan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita puji Tuhan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, yuk duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami pada minggu pagi ini, sehingga kami dapat beribadah kepadamu walaupun secara online. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, untuk lebih mengenal kasih-Mu di dalam hidup kami. Awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini Tuhan, sertai pimpinlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih semangat? Masih pastinya. Ya, ayo kita nyanyi lagi, kita bangkit berdiri lagi, kita akan angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita mulai sambil bertepuk tangan, karena Tuhan telah sungguh baik kepada kita. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkan sedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita kembali. Mari kita bersukaria karena ini
bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkan sedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Wah, puji Tuhan. Semangat sekali adik-adik ya, Lause Iya, ya. Lause, pasti di rumah saut-sautan mereka Iya, betul nyanyi. sekali, Lause. Mantap adik-adik. Sekarang Lause persilakan duduk. Ya. Kita tarik napas sebentar. Pasti capek ya. Saut-sautan menyanyi 3 kali. Nah, sudah duduk, sudah tenang. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan sampaikan apa ya untuk kita. Ya, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ajarku mengerti. Kita minta Tuhan ajari kita. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita melalui firman, melalui cerita yang akan disampaikan. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause. Ya, siap waktunya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, ayo duduk yang manis. Semua dengan sikap yang baik. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan penuh sukacita pagi hari ini kami ingin mendengar cerita tentang Alkitab. Tuhan, bantulah kami supaya apa yang kami lihat dan dengar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan sukai karena kami melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik coba lihat gambar yang di belakang Lause ini. Wah, cantik sekali ya. Di sana ada seorang bapak dan ada seorang ibu bersama dengan 2 orang anaknya. Kalau ada bapak, ada ibu, dan ada anak, biasanya disebut dengan apa itu? Disebut keluarga. Iya, pinter sekali adik-adik sudah belajar ya. Nah, dalam sebuah keluarga itu terdiri dari papa, mama, dan anak-anak. Lause juga punya cerita ini tentang keluarga Lause ya. Dulu, 13 tahun lebih yang lalu, Lause menikah dengan Muse Rudi. Ya, ini foto kami setelah menikah. Wah, masih ganteng dan masih cantik seperti sekarang ya. Nah, kami masih berdua saja setelah menikah. 2 orang saja ya. Ada suami dan ada istrinya. Tapi ya sepi juga ya kalau tiap hari di rumah hanya berdua terus. Lalu kami berdoa. Kami meminta kepada Tuhan seorang anak ya. Setelah kami berdoa, kami menunggu sekian lama, Tuhan menjawab doa kami adik-adik. Kemudian Lause mengandung. Lause mengandung 9 bulan dan melahirkan seorang anak yang ganteng sekali. Ya, dia dari bayi, Lause besarkan dengan penuh cinta kasih, disayang, dirawat ya dengan penuh kasih sayang, dan dia sekarang sudah bertumbuh menjadi seorang anak remaja yang ganteng. Ya, siapa namanya? Ada yang kenal enggak dengan anak Lause? Wah, yang di rumah teriak-teriak tuh. Ya, namanya Koko Uwel ya. Koko Uwel adalah anak Lause. Sekarang di dalam keluarga kami ada 3 orang. Ada siapa? Ada Muse Rudi, ada Lause, dan ada anak kami yang bernama Rehuel. Dalam keluarga kami ada 3 orang. Wah, Lause sangat senang sekali. Ya, dalam rumah ada papa, ada mama, dan ada anak. Di rumah kami bisa bercerita, kami bisa bermain bersama, makan bersama, ya. Nah, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan berikan keluarga kepada Lause, juga kepada adik-adik loh. Adik-adik yang ada sekarang ini semuanya karena apa? Karena pemberian Tuhan di dalam keluarga masing-masing, ya. Kalau kita ingat-ingat ya, cerita beberapa minggu ini kita cerita tentang Abraham dan Sarah. 2 minggu yang lalu, ya, Lause ini cerita apa? Bapak Abraham dan Ibu Sarah diberikan seorang anak yang diberi nama Ishak, ya. Anak itu diberikan di masa tuanya Abraham dan Sarah. Tapi mereka tetap merawat dengan penuh cinta kasih, disayangi, dibesarkan. Tapi setelah Ishak bertumbuh dewasa, Sarah sudah tua dan dia meninggal dunia. Wah, bagaimana ya? Sekarang tinggal berapa? Abraham dan Ishak. Sepi sekali rumahnya. Setiap hari berdua saja. Apa yang direncanakan oleh Abraham? Yuk kita lihat video ini. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, "Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan.
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Adik-adik, dari video tadi, kita sungguh-sungguh tahu bahwa Abraham merencanakan sebuah rencana besar untuk Ishak anaknya, supaya Ishak memiliki
keluarga sendiri karena usia Ishak sudah dewasa, sudah umur 40 tahun, tapi dia belum punya keluarga. Lalu papanya yaitu Abraham merencanakan untuk Ishak memiliki seorang istri. Dapat gak? Iya, dapat. Siapa ya nama istrinya ya? Tadi? Wah, betul adik-adik, Ribka. Ribka adalah seorang perempuan yang dicari oleh hambanya Abraham di negeri asalnya ya. Kemudian dibawa untuk dinikahkan dengan Ishak. Nah, sekarang sudah ada keluarga baru, keluarga Ishak dan Ribka. Sama seperti Lause, dulu juga mereka berdoa minta seorang anak. Ya enggak? Kan? Kemudian setelah Ishak berdoa, Ribka mengandung. Tapi kandungannya enggak satu anak di dalamnya. Ada berapa? Ada 2 orang anak yang diberi nama Esau dan Yakub, anak kembar. Wah, sekarang keluarganya terdiri dari 4 orang. Ya, yaitu Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub, menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita, diminta dari Tuhan, diberikan Tuhan, ya, kemudian menjadi keluarga yang indah. Boleh bercerita, makan bersama, malam-malam mereka boleh bermain, setelah itu tidur, semuanya dilakukan dalam keluarga penuh dengan cinta kasih. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau kita ada di dalam sebuah keluarga. Ya, adik-adik tentu punya papa, punya mama, punya koko, punya cece, atau punya adik. Ya, semua itu disebut sebuah keluarga. Apa sih yang biasa dilakukan oleh keluarga? Yo, apa yang biasa kalian lakukan? Hah? Makan di restoran? Wah, bagus, seru ya. Kalau kita punya keluarga yang rukun, ya, dibawa pergi makan ke restoran, bagus. Apalagi yang bisa dilakukan di dalam keluarga? Coba pikir-pikir. Coba pikir-pikir. Apalagi? Boleh, iya, diajak rekreasi bersama. Betul juga, ya. Kita diajak papa mama rekreasi. Ya, sekarang sih belum boleh jauh-jauh, ya. Masih di sekitar rumah aja, di sekitar komplek olahraga bersama rekreasinya, ya. Karena masih pandemi. Tapi adik-adik juga pernah dan mungkin nanti suatu hari boleh pergi rekreasi bersama keluarga. Wah, bahagia sekali keluarganya. Apalagi satu lagi deh, satu lagi. Apa? Oke, itu juga bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Tadi ada yang menyebut, Lause, ke gereja sama-sama keluarga. Wah, luar biasa sekali itu. Bersama dengan keluarga, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita setiap hari Minggu bersama-sama papa, mama, semua yang di rumah diajak untuk beribadah ke gereja. Itu juga dilakukan bersama dengan keluarga. Hebat. Ya, nah, semua adik-adik pingin ya punya keluarga yang seperti itu, bisa pergi jalan-jalan bersama, beribadah bersama, rekreasi bersama, semuanya dapat kita nikmati kalau kita dalam satu keluarga bisa saling mengasihi, hidup rukun, saling mendoakan, maka kehidupan keluarga kita juga akan baik dan indah. Ya, adik-adik, mari pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bagaimanapun keadaannya, kita bersyukur itu pemberian Tuhan. Dan jaga supaya kita bisa hidup dengan rukun, saling mengasihi dan mendoakan di dalam keluarga kita. Amin. Ya, kalau dengan demikian, nanti Tuhan mengasihi kita dan memberkati keturunan-keturunan kita loh. Seperti kata Amsal begini. Yuk kita baca. Kita baca begini, kata Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi yuk kita baca Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya.
Nah, adik-adik bisa lihat ini kan, dalam kisah Abraham tadi, Abraham hidup baik, hidup benar, mengasihi Tuhan, diberkati lagi keturunannya, yaitu Ishak. Ishak juga diberikan keluarga, nanti keluarga Ishak juga diberkati oleh Tuhan, dan seterusnya. Maka kita juga harus demikian. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah belajar dari keluarga Abraham, Sarah, dan Ishak yang Tuhan berkati. Sampai Ishak memiliki keluarga juga, Tuhan masih mengasihi. Tuhan, saat ini bimbinglah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kami mengerti, kami bersyukur, kami bisa ada di keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk Papa, Mama, Cece, Koko, dan Dedek yang ada sebagai keluarga kami. Ajarkan kami hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama anggota keluarga, saling rukun dan saling mendoakan supaya kami bisa terus berbahagia dan bersukacita di dalam keluarga kami. Seperti Engkau sudah memberkati keluarga Bapak Abraham dan juga memberkati keluarga Bapak Ishak. Kami juga ingin berkat yang sama Tuhan berikan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Lause punya satu gambar lagi. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, coba lihat gambar ini. Nah, gambar ini sudah ada di dalam cerita kita tadi, dan Lause mau ingatkan, coba terus ingat-ingat siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, dan kedua orang anaknya. Nanti kita ketemu di Zoom, Lause akan beri kuis tentang kisah ini. Oke, sampai jumpa. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan adik-adik. Lause, ternyata keluarga itu pemberian Tuhan ya. Benar sekali, kita harus bersyukur ya Lause ya. Wah. Punya papa, punya mama, punya adik, punya kakak. Karena itu pemberian Tuhan berarti harus rukun ya Lause ya. Benar sekali Lause. Harus sayang sama papa mamanya ya. Benar sekali Lause. Dan kita akan menyanyikan pujian lagu untuk cinta papa dan mama. Ayo adik-adik, kita akan menyanyikan pujian ini. Kita bersyukur untuk keluarga, untuk mama, untuk papa, untuk adik, untuk kakak. Kita bersyukur, kita nyanyikan. Tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan pelayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia, ku rasakan pelayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa
kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi semuanya tetap semangat ya. Kita menunggu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Dan terus sama-sama berdoa di rumah supaya kita bisa kumpul lagi di gereja, ketemu lagi. Yang Sabtu ceria kita juga bisa ketemu di sekolah. Oke adik-adik ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.